Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kurniawan, dari kelas 2C TOE NIM 19410048. Saya dari prodi D4 TOE. Akan menjelaskan tentang larutan asam basa. Yang pertama yaitu larutan air. Bila dicelupkan itu pH-nya menjadi 7. Kemudian asam kuat. Bila dicelupkan itu pH-nya menjadi 2. Kemudian asam lemah itu bila dicelupkan itu pH-nya menjadi 4,5. Kemudian basa kuat itu bila dicelupkan pH-nya menjadi 12. Dan yang terakhir, basa lemah itu bisa dicelupkan pH-nya menjadi 9,5. Terus selanjutnya, ini tentang warna. Yang pertama, larutan air itu bila dicelupkan warnanya berubah menjadi oranye ke kuning-kuningan ini, seperti nomor 7 ini. Kemudian asam kuat bila dicelupkan ini menjadi seperti agak kemerah-merahan ini gini, seperti nomor 2 ini. Kemudian asam lemah bila dicelupkan seperti oranye, seperti nomor 5 ini, agak oranye-oranyan. Kemudian basa kuat bila dicelupkan jadi biru tua, seperti nomor 12 ini ya. Kemudian yang terakhir, basa lemah bila dicelupkan jadi agak kehijau-hijauan, seperti nomor 10. Kemudian yang terakhir, air. Larutan air bila dicelupkan ini lampunya agak terang seperti ini. Kemudian asam kuat bila dicelupkan ini lebih terang daripada yang air tadi ini. Kemudian asam lemah ini sama seperti asam kuat terangnya. Kemudian basa kuat ini lebih terang dari asam lemah dan asam kuat. Kemudian basa lemah ini bila dicelupkan seperti asam lemah. Sekian presentasi dari saya. Nanti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang materi molaritas. Apa sih molaritas itu? Molaritas adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan, yaitu di sini jumlah zat yang terlarut ini dibagi dengan volume larutan dan menghasilkan konsentrasi larutan. Oke, yang pertama kita coba minuman campur dulu. Kita coba 0,891 mol. Kemudian kita coba volume larutannya dengan 0,408 liter dan konsentrasi larutannya adalah 2,184 mol molaritas. Kemudian kita coba lagi koplet nitrat. Jumlah zat terlarutnya kita coba agak turunkan, terus yang ini agak naik, dan hasilnya adalah 0,820 mol. Lanjut ke kalium parat, kita coba di angka 0,907 mol dan volume larutannya kita agak turunkan jadi 0,447 liter. Di sini hasilnya 0,500 mol. Di sini titik jenuh ya. Larutan titik jenuh ini larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapannya ini hitam-hitam ini. Dan ke tembaga sulfat.
Kita coba 0,754 mol. Dan volume larutannya kita coba agak turun 0,415 liter. Terus hasilnya 1,400 m. Nah ini juga, ini larutannya jenuh. Nih ada endapan di sini. Kalau misal kita liternya agak naikkan, ini menjadi tidak jenuh lagi. Kemudian kalium kromat, ini kita agak turunkan yang liternya. Nah di sini hasilnya adalah 0,469 mol. Terus enggak, ini hanya beberapa aja ya yang kita ambil contohnya, tidak semuanya. Terus ini yang saya ambil contoh yang terakhir, cobalt klorida. Kita coba ke tengah-tengah, ini jumlah saturalnya 0,576 mol. Terus volume larutannya kita coba setara 0,577 liter. Nah di sini hasilnya 0,998 mol. Oke, makasih. Mungkin materi molaritas cukup sekian. Bisa kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi skala pH. Jadi skala pH ini adalah derajat kesamaan yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan basa. Yaitu keasaman itu di bawah 7, kemudian basa itu di atas 7. Pertama kita akan mencoba untuk yang susu ini. Kita coba celupkan ini di sini. Ini muncul pH-nya ini menjadi 6,5. Itu ini skalanya adalah asam. Kita coba kita tambahkan dengan air, masih tetap asam. Coba tambah lagi asam. Ini semakin meningkat kalau kita kasih air, nilainya semakin meningkat, tapi ini masih nilainya masih asam. Oke, langsung ke selanjutnya kita coba yang lainnya. Air cucian. Sini air cucian. Kita coba celupkan lagi. Di sini mempunyai pH yang besar, yaitu 13. Berarti ini basah. Coba kita tambahkan air lagi. Ketika ditambahkan air lagi, nih nilai pH-nya semakin turun. Oke, lanjut ke sabun mandi. Kalau sabun mandi ini dicelupkan, ini pH-nya menjadi 10. Jadi ini skalanya adalah basah. Coba kalau kita kasih air lagi, skalanya pH-nya semakin berkurang ya, semakin turun apabila kita kasih air. Kemudian darah, skala pH-nya 7,4. Coba kita kasih air lagi. Ini semakin turun, kita coba terus. Makin turun. Jadi 7,22. Kemudian ludah, coba ludah itu 7,4. Coba kita kasih air lagi, skalanya makin turun juga.
percobaan terakhir ya, kita coba kopi. Kopi ini pH-nya 5. Berarti ini skalanya itu yaitu asam. Kopi itu asam, pH-nya 5. Coba kita kasih air. Nah, ini semakin meningkat kalau misal kita kasih air lagi. Baik, cukup sekian materi tentang skala pH ini. Mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu keseimbangan kimia. Apa sih keseimbangan kimia itu? Keseimbangan kimia itu adalah keadaan saat dua reaktan dan produk itu hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan yang lebih. Ini contoh seperti yang di sini. Kita coba H2O-nya kita tambahin jadi angka 2. Nah, ini kan masih belum seimbang kan? Masih belum seimbang. Terus H2-nya kita coba tambah. Nah, ini agak nah, kita tambah lagi. Nah, ini mulai seimbang kan ini. Ini supaya bisa seimbang lagi, yang ini kita tambahin. Nah, ini kan jadi seimbang. Ini yang diagramnya timbangannya, terus ini yang diagramnya. Nah, seperti ini, seperti tadi. H-nya harus 4 dan O-nya harus 2 juga, seperti itu. Oke, cukup sekian materi dari keseimbangan ini. Mungkin lanjut ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan simulasinya kembali. Ini simulasi yang terakhir, yaitu materinya mengenai konsentrasi larutan. Apa sih konsentrasi larutan itu? Konsentrasi larutan itu adalah banyaknya jumlah zat yang dilarutkan itu yang dinamakan zat terlarut atau solut yang dicampurkan oleh zat lain yang dinamakan zat pelarut atau solver. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Kita coba yang drink mix ini. Pertama kita kasih air dulu setengah liter. Nah, ini sudah setengah liter. Kemudian kita coba masukkan berapa ini? Sinol ya. Kemudian kita campurkan dengan zat pelarut. Terus kita lihat konsentrasinya menjadi berapa. Di sini konsentrasinya menjadi 1,285 mol. Terus ketika kita kasih air lagi, di sini konsentrasinya akan turun. Jadi ketika air ini dikasih zat pelarut, itu kemudian dikasih air lagi, ini konsentrasinya akan turun. Dan ketika dikasih zat pelarut lagi, nah ini konsentrasinya akan naik. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Kita keringkan dulu atau kuras dulu.
kita coba yang tadi itu yang drink mix ya, atau air campuran. Kemudian yang kita coba kobalt itu nitrit. Kita kasih air setengah liter seperti tadi. Ini udah setengah liter, masih 0. Terus kita kasih zat pelarutnya. Ini menjadi 1,180 mol untuk konsentrasinya. Terus ketika kita kasih air lagi, maka ini konsentrasinya akan turun. Jadi seperti yang drink mix tadi. Jika dikasih zat pelarut lagi, sini akan naik kembali seperti drink mix. Baik, kita kuras lagi untuk mencoba yang lainnya. Kita coba sodium klorid. Kita kasih air lagi setengah liter. Terus dikasih zat pelarut. Akan nambah juga. Terus kita kasih air, apakah akan bertambah atau berkurang? Berkurang juga. Jadi bisa disimpulkan ini ketika air di sini dikasih zat pelarut itu konsentrasinya akan naik, dan sebaliknya jika setelah dikasih zat pelarut ini dikasih air, maka konsentrasinya akan turun. Mungkin cukup sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang saya simpulkan dari aplikasi PHET ini, aplikasi PHET ini merupakan simulasi yang interaktif, yang fisis, berbasis riset yang diberikan secara gratis tentang ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan matematika. PHET ini sebuah situs yang menyediakan simulasi pembelajaran matematika, fisika, dan kimia yang dapat diunduh untuk kepentingan pembelajaran di kelas atau dapat digunakan secara individu. Ini sangat bagus sekali karena di masa pandemi ini jadi kita bisa praktek sendiri di simulasi ini. Kemudian untuk sarannya, sebagai mahasiswa kita bisa menggunakan software ini dalam pembelajaran geometri. Pembaca bisa mengembangkan lebih detail mengenai penggunaan dari software geometri ini atau software Geometr Sketchpad. Ini karena software ini tidak hanya bisa menggambarkan bangun datar, tetapi juga bisa digunakan dalam pembuktian rumus dari bangun tersebut. Mungkin cukup sekian dari kesimpulan dan saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.